Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat dosen pengampuh mata kuliah pengetahuan dan penggunaan peta, yaitu Pak Fuad Guntara MPD, beserta teman-teman yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Siti Aminah, saya sendiri Nur Hayati, dan Muhammad Yusril Ramadan. Adapun pembahasan kami yaitu mengenai menganalisis penggunaan peta dalam bidang pertanian dan petanahan, dengan subpembahasan yaitu konsep bidang pertanian dan petanahan, kemudian penggunaan peta dalam bidang pertanian dan petanahan. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita bahas mengenai konsep bidang pertanian dan petanahan. Yang pertama, bidang pertanian. Bidang pertanian merupakan suatu jenis kegiatan produksi yang berlandaskan proses pertumbuhan dari tumbuh-tumbuhan dan hewan. Pertanian merupakan kegiatan produksi yang memanfaatkan sumber daya alam atau tanah dengan cara menanam tanaman-tanaman tertentu untuk memenuhi kebutuhan akan produk pertanian. Pertanian dalam arti sempit merupakan suatu kegiatan bercocok tanam, sedangkan pertanian dalam arti luas adalah segala kegiatan manusia yang meliputi kegiatan bercocok tanam, perikanan, peternakan, dan kehutanan, meliputi pertanian dalam arti sempit, perikanan, kehutanan, peternakan, dan perkebunan. Secara ringkas, pengertian pertanian adalah proses produksi, yang kedua pertanian atau pengusahaan, yang ketiga tanah tempat usaha, dan yang terakhir usaha pertanian. Kemudian yang kedua mengenai bidang pertanahan. Bidang tanah adalah bagian permukaan bumi yang merupakan satuan bidang terbatas, karena bidang tanah di permukaan bumi merupakan bagian dari ruang yang keberadaannya sangat terbatas. Untuk itu, pemanfaatannya harus dilakukan secara terencana dan terkendali. Kemudian, pembahasan yang kedua mengenai penggunaan peta dalam bidang pertanian. Lahan pertanian merupakan tempat kegiatan budidaya tanaman yang harus terlihat rapi dan mencerminkan kegiatan pengelolaan budidaya tanaman yang baik. Untuk menciptakan lahan pertanian yang baik, terdapat banyak kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemetaan atau pengukuran, misalnya pemetaan, pembuatan peta lahan pertanian, menentukan jarak tanam, mencari titik-titik yang sama tingginya dalam perencanaan pembuatan teras, menentukan kemiringan dasar saluran irigasi, mengukur kemiringan lahan, dan lain sebagainya. Dalam kegiatan pengukuran lahan pertanian, penentuan suatu titik atau beberapa titik terhadap titik lainnya yang sudah tertentu. Titik-titik yang dicari hubungannya ada kalanya sedikit di atas atau di bawah permukaan tanah, di mana pengukuran dan pemetaan lahan pada prinsipnya dibedakan menjadi dua, yaitu pemetaan geodesi dan pemetaan mendatar. Perbedaan prinsip dari dua jenis pengukuran pemetaan tersebut adalah bahwa pemetaan geodesi merupakan suatu pengukuran untuk penggambaran permukaan bumi pada bidang lengkung dan merupakan ilmu seni teknologi untuk menyajikan informasi tentang bentuk lengkung bumi. Sedangkan pengukuran mendatar merupakan ilmu seni dan teknologi untuk menyajikan bentuk permukaan bumi baik secara unsur alam maupun unsur buatan manusia pada bidang yang dianggap datar. Pembahasan ketiga akan dibahas oleh Saudari Siti Aminah. Dengan hormat saya persilahkan. Langsung saja, saya akan melanjutkan materi, yaitu penggunaan peta dalam bidang pertanahan. Nah, bidang tanah didefinisikan sebagai bagian permukaan bumi yang merupakan satuan bidang yang terbatas.
Pemetaan bidang tanah dilakukan dengan cara melakukan pengukuran posisi titik-titik batas dari bidang tanah untuk mendapatkan kepastian letak bidang tanah tersebut di permukaan bumi. Nah, pemetaan suatu bidang tanah dilaksanakan dengan cara terestrial, fotogrametris atau metode lainnya. Pada pengukuran bidang tanah, penggunaan pita ukur untuk keperluan pengukuran jarak sering digunakan. Jarak yang diperoleh kemudian digunakan untuk penghitungan luas bidang. Adapun pemetaan suatu bidang tanah dilaksanakan dengan cara terestrial, fotogrametris atau metode lainnya. Yang pertama itu metode terestrial. Nah, pengukuran bidang tanah dengan cara terestrial untuk pendaftaran tanah sistematik maupun sporadik adalah pengukuran secara langsung di lapangan dengan cara mengambil data berupa ukuran, sudut, dan atau jarak. Pada prinsipnya yang dimaksudkan di sini adalah sudut dan jarak pada bidang datar. Jadi apabila ada hal-hal akibat dari keadaan lapangan yang akan mempengaruhi pelaksanaan untuk mendapatkan ukuran dalam bidang datar, dikerjakan dengan teknik-teknik pengambilan data yang benar. Yang kedua itu metode fotogrametrik, pengukuran bidang tanah dengan metode fotogrametrik untuk pendaftaran tanah sistematik maupun sporadik adalah identifikasi bidang-bidang tanah dengan menggunakan blow up atau peta foto yang merupakan hasil pemetaan fotogrametrik. Metode ini biasanya dilaksanakan untuk daerah terbuka atau mudah untuk diidentifikasi. Badan Pertanahan Nasional 2016. Dan yang ketiga, metode pengamatan. Nah, satelit metode pengamatan sering disebut juga sebagai metode ekstraterestrial dikarenakan pengukuran tetap dilaksanakan dengan mendatangi lokasi pengukuran, akan tetapi digunakan media satelit positioning yang berada di luar angkasa. Dan yang terakhir itu metode lainnya, pengukuran bidang tanah untuk pendaftaran tanah sistematik maupun sporadik biasanya juga dilaksanakan dengan metode lainnya. Selain metode terestrial, fotogrametrik atau pengamatan satelit, hal tersebut dimungkinkan apabila teknologi pengukuran dan pemetaan metode tersebut sudah mencapai ketelitian pengukuran batas bidang tanah sesuai dengan ketelitian metode di atas, seperti misalnya citra satelit dan lain sebagainya. Dari ketiga metode di atas, prinsip dasar pengukuran bidang tanah dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah adalah harus memenuhi kaidah-kaidah teknis pengukuran dan pemetaan sehingga bidang tanah yang diukur dapat dipetakan dan dapat diketahui letak dan batasnya, serta dapat direkonstruksi batas-batas di lapangan. Sekian. Itulah tadi materi dari kami mengenai penggunaan peta dalam bidang pertanian dan pertanahan. Sekian dari kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.